Keluarga Seru, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program acara Bisa Bincang Santai bersama dengan SMP Gimi Gresik Full Day School. Nah, ini kita memasuki pembahasan mengenai pembelajaran. Ini tentunya sekolah kan harus mampu nih menjangkau minat bakat seluruh siswa-siswinya. Saya ingin membahas mengenai pembinaan Olimpiade Sains terlebih dahulu. Ini kan juga yang menjadi bisa dibilang kayak tolak ukur sekolah ini, wah keren nih bisa menang gitu. Nah, untuk SMP Gimi Gresik sendiri program pembinaan Olimpiade Sains sejauh ini seperti apa? Iya, baik. Jadi bicara masalah pembinaan Olimpiade Sains, di situ ada pembinaan. Maka SMP Gimi mengemas dengan istilah klub. Klub, oke. Ya, karena Olimpiade itu kalau tingkat SMP ada IPA, maka klub IPA. Ada IPS, maka kita buat klub IPS. Ada matematika, maka kita buat klub matematika. Nah, di dalam proses pembelajaran, yaitu kita lakukan 3 tahap. Yang pertama adalah pendalaman materi, pendalaman materi, pendalaman materi. Jadi pendalaman materi ini tidak cukup sekali, berkali-kali. Baru latihan, latihan, latihan. Pemecahan masalah, pemecahan masalah, pemecahan masalah. Problem solving, problem solving, problem solving. Soal-soal itu tidak hanya soal-soal yang low, tapi soal yang high order thinking skill. Di sana anak dibiasakan untuk mampu menjawab soal-soal tersebut. Tingkatannya tidak saja soal-soal biasa, tapi sudah soal-soal olimpiade. Guru yang mendampingi itu harus piawai betul, lebih dari guru rata-rata, karena sudah tingkatannya olimpiade. Demikian pula siswa-siswinya diadakan placement test. Nah, mana yang anak ini yang kira-kira cocok. Kalau di SMA ini sudah ada groupingnya, cerdas natural. Ini artinya cerdas di alam. Pembelajaran dilakukan di dalam ini adalah berkenaan dengan istilah-istilah pendalaman materi tentang biologi, fisika, dan kimia. Itu detail. Setelah itu dilakukannya latih tanding. Latih tanding di antara sesama klub, dan latih tanding memungkinkan dengan klub yang ada di sekolah lain. Ini penting supaya anak ini tidak saja jago kandang, tapi juga mahir dan bisa di luar kandang ini. Kemudian di dalam pembinaan sains ini diperlukan ketekunan dan keuletan baik dari guru itu sendiri maupun anak didiknya. Guru sebagai fasilitator, guru pembina, dan anak didiknya ini harus ikut terus, ngintil terus, Mbak Vini. Jadi tidak bisa 1 minggu cuma program sekali latihan, kalah mesti. Jadi harus tiap hari, kalau perlu di SMA ini pagi, siang, sore, malam di rumah dikasih project. Pagi, siang, sore project. Kalau begini, kalau musim pandemi ini kan online, jadi anak-anak yang sudah terpetakan online di rumah, ngerjakan soal di rumah. Sabtu sudah setoran soal, hari-harinya harus mengikuti daripada latihan itu sendiri. Pendalaman materi, latihan soal, memecahkan soal, latih tanding, baru diikutkan lomba. Kalau udah seperti itu, insya Allah menang. Nah, ini yang IPA, yang matematika juga begitu, yang IPS juga begitu. Jadi terus 3 tahapan ini, satu saja yang lewat mesti kalah. Ini sudah terbukti. Kita pernah mendapatkan medali emas di Olimpiade Biologi, perak di fisika. Nah, ini begitu. Jadi guru kemanapun ketika di sekolah dia ikut. Bahkan guru masuk di kelas dia dikasih soal di situ. Guru tidak masuk kelas duduk, dia datang ke mejanya itu. Harus ulet, harus tekun. Nah, ini kuncinya supaya kita bisa berhasil dalam pembinaan Olimpiade ini. Nah, seperti itu untuk yang pendalaman pembinaan di ekstrakurikuler sains, Olimpiade. Olimpiade ya, luar biasa sekali ya. Dipantau, dibimbing ya, bahkan dilatih dengan tidak hanya dari dalam, tapi juga dilatih dengan Olimpiade sebelah ya, tim Olimpiade sebelah. Nah, ini selanjutnya mengenai ekstrakurikuler ya. Mengenai ekstrakurikuler lain ada ekstrakurikuler pilihan. Kalau di SMP Gimi Gresik sendiri
Ya. Pilihan itu apa saja meliputinya? Jadi ekstrakurikuler ini ada ekstrakurikuler wajib, Oh, ada ya, wajib. ada ekstrakurikuler Pilihan. pilihan. Nah, ekstrakurikuler wajib ini semua sekolah melaksanakan, yaitu kepanduan, kepramukaan. Oke. Mungkin kita dulu juga ikut di kegiatan pramuka, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan kita kuliah pun ada, itu wajib. Nah, yang pilihan ini disesuaikan dengan bakat dan minat. Oh. Dia ini anak ini cerdas di kinestetis, pasti olahraga ini cocoknya, gerak. Kita sediakan basket. Oke. Tidak saja latihannya, pertandingan di lapangan, pertandingan, persahabatan, baru lomba. Hasilnya menang. Ya. Semen Cup kita menang Oh, untuk basket. luar biasa. SMA mau dia mengadakan kita menang. Karena apa? Karena latihan terus menerus rutin dan guru pembinanya juga harus hadir. Tidak saja mantu dari luar, harus hadir karena kalau olahraga ini kan fisik. Jadi harus perhatian khusus di sana. Demikian pula yang futsal. SMI ada futsalnya. Jadi tidak hanya basket, ada futsalnya yang sekarang ini menjadi kebanggaan kita, olahraga, sepak bola dan seterusnya. Betul. Ini harus mengembangkan futsal. Tadi sudah ada piala untuk yang futsalnya. Kita masuk di siswa dengan kategori pemain favorit, pemain terbaik. Wow. Nah, sekarang ini pandemi kan nggak boleh. Betul. Nggak boleh mengatakan. Jadi sifatnya online. Bagaimana cara mengirim bola, anak ngirim video. Oke. Guru ngasih contoh. Demikian pula basket, cara shoot seperti apa? Guru ngasih contoh, anak menirukan. Jadi tidak putus pada saat pandemi. Ekstrakurikuler, dia ada di rumah, guru ada di sekolah, tetap jalan. Dengan cara apa? Ya video call, mengirimkan video-videonya seperti tadi. Nah, ini ke depan kita tambah untuk menambah daya dongkraknya, tidak saja di sekolah ya, di sekolah. Juga ada ini ya yang sudah diolah dan dilatih profesional. Ini juga kita rekrut. Ikut yang klub-klub di luar. Ini kita rekrut, kita kasih fasilitas. Kalau mau masuk SMI silahkan. Ada apa namanya? Biaya khusus. Anak-anak yang berprestasi seperti ini. Jadi bayarnya nggak full, Mbak Vini. Ya, kasih fasilitas. Kita sangat menghargai prestasi anak-anak kita. Luar biasa. Nah, seperti ini. Menarik sekali ya. Tapi kemudian yang paling unggul atau yang paling disukai ekstrakurikuler yang banyak peminatnya? Oh, banyak peminatnya futsal. Futsal ya? Futsal, banyak, semuanya pengen ikut. Sampai kita mengadakan ini, turnamen antar kelas. Wow. Iya, turnamen antar kelas itu tiap tahun kita adakan. Sehingga di situ dicapailah namanya kesebelasan. Kesebelasan kelas ini, kesebelasan kelas itu. Terus kita latih tandingkan. Futsal ini favorit. Ya, karena mungkin ya gerakan-gerakannya itu memang sudah familiar ya di lingkungan anak-anak. Sedangkan yang putri ini basket. Oh, yang putri lebih banyak Ya, basket. Sehingga kita yang banyak juara basket ini putri. Sedangkan yang futsal laki-laki. Walaupun untuk basket ini ada yang putra. Cuma memang anak-anak putra ini gembarnya olahraga, lebih suka ke sepak futsal bola. ya, sepak bola ya. Nah, kemudian ada lagi seni, Mbak Seni. Di bidang seni. Kita selalu menjuarai di bidang seni lukis ya. Lukis, seni ini. Nah, anak-anak ini kebanyakan putra dan putri berimbang yang suka melukis. Jadi anak-anak yang apa namanya cerdas visual, ini mudah molesnya. Karena sudah mempunyai bakat dan minat di visual, gambarnya. Sudah ada basic. Beda dengan saya, tidak bisa gambar ya. Diajari guru sepintar apapun, ya sih tetap sulit. Tapi anak kalau sudah ada bakatnya itu sudah gambar, dia gambar, diajari, mau abstrak, mau lukisan nyata, dia mesti hebat. Nah, di samping itu dilatih terus, latihan gambar, terus kemana-mana gambar, kemudian dia diikutkan lomba, insya Allah menang. Nah, seperti itu. Luar biasa. Berarti memang dari beragam beragam keunikan potensi anak-anak ini sudah terfasilitasi. Terfasilitasi dan kita coba legitkan dengan pembina dan pendamping yang profesional. Sehingga menemukan jalannya di sana. Ini yang kita harapkan. Dia menemukan keadaan terbaiknya di SMP YIMI untuk dijadikan daya ungkit dan motivasi ketika dia memasuki jenjang selanjutnya. Jadi dia masuk ke pintu gerbang tingkat lanjutnya, SMA, SMK, ini dia sudah punya
keahlian. Ibaratnya punya jati diri Jati nih. diri. Jadi SMBY dari SMBY minta. Oh ya. Jadi sudah bisa melihat. Guru yang ada di SMA-nya sudah bisa melihat. Oh, anak ini bakatnya di sini. Dan kita berhubungan, Mbak Vini. Jadi kalau anak kita ini cerdas di bidang ini, SMA-nya ini kan masih belum ada ya yang menerapkan kecerdasan ganda. Nah, kita menerapkan sehingga butuh komunikasi. Sehingga pola pembelajaran, caranya guru ngajari anak tadi itu loh, supaya nyampe ke guru SMA-nya atau ke guru lanjutannya, sehingga anak kita ini merasa terhargai di sana. Sehingga prestasinya tidak mandek di SMP tok, SMA-nya juga mandek, bahkan kuliahnya tambah mandek, bahkan sampai lanjut. Ini harapan kita. Nah, seperti itu. Gitu ya, luar biasa sekali. Tapi kemudian ini kan pilihan, ya kan, ekstrakurikuler pilihan. Keterkaitan antara guru, siswa, dan wali murid, ini apakah mempengaruhi siswa untuk memilih atau siswa dibiarkan memilih? Ya, jadi pada saat rekrutmen placement test yang pertama, kita ada yang namanya kuesioner. Nah, kuesioner ini untuk anaknya dan untuk orang tua. Jadi jangan sampai anak milih ini orang tuanya nggak dukung, atau orang tuanya milih ini anaknya nggak berbakat. Nah, ini terjadi miss. Nah, ketika kita sediakan placement test, ngisi kuesioner, anak itu suka yang mana? Anak suka dibiarkan, kemudian guru memetakan, benar enggak dia suka itu, dia mampu, dia bisa. Nah, baru orang tuanya diundang ke sekolah. Pak, Bu, anak panjenengan, anak jenengan ini cocok di sini. Jenengan juga cocok tak? Oh, cocok. Berarti kita bicarakan di sana tentang bagaimana pola asuh, pola pembelajaran, pola melejitkan potensi anak tersebut. Oh, baik, luar biasa. Itu menarik sekali ya. Berarti ada tesnya terlebih dahulu untuk mengetahui dari dalam ya, tidak hanya di siswanya saja tapi juga di orang tuanya. Oke, ini luar biasa sekali ya. Jadi nggak mungkin Mbak Vini. Kita lihat oh kamu sudah tahu ini, bakatmu di sini tidak tahu kita kan. Mbak Vini bakatnya apa? Oh, saya tidak tahu. Kalau Mbak Vini tidak ada ininya, ada perlakuannya. Betul seperti itu. Pinter ngelukis ya dikasih suruh ngelukis. Kemudian dia pinter matematika, suruh ngerjakan matematika. Kalau hasilnya sempurna, oh berarti benar. Benar nih, ini sudah sesuai. Nah, demikian pula orang tuanya. Orang tuanya ngotot ini ke suruh ke Olimpiade sains. Padahal anaknya pintar melukis loh. Desain ini daya saingnya kurang bisa mendongkrak. Sedangkan di lukis dia sangat mahir. Orang tua diajak bicara. Oh, cocok, berarti sudah cocok. Di sekolah tersenyum, di rumah tersenyum, anak bisa menunjukkan prestasi. Nah, seperti itu. Betul. Berarti tetap ya kalau misalkan ada perbedaan atau perselisihan, ada mediasi begitu ya. Luar biasa sekali inovasinya. Baiklah kalau begitu, warga seru, tidak terasa kita harus jeda sejenak nih. Kita ngobrolnya saking serunya sampai lupa nih. Nanti kita akan kembali lagi dengan pembahasan PPDB. Jadi jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali tetap di Bisa Bincang Santai bersama SMBY IMI Gresik Full Day School.